Dalam latihan Armada Jaya yang sedang berlangsung, alutsista yang dimiliki oleh kesatuan-kesatuan Angkatan Laut akan melaksanakan manuver lapangan untuk menguji kelincahannya. Dan sebelum melaksanakan manuver lapangan, apel gelar pasukan dilakukan di Dermaga Armada 2 Surabaya yang ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Aji. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau SISAN Kamrata, sebuah kemanunggalan antara TNI selaku komponen utama pertahanan negara dengan rakyat dan sumber daya nasional lainnya sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung, sebagai bangsa dari sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki letak geografis yang sangat strategis. Kita harus dalam keadaan selalu siap kapanpun dibutuhkan. Terimalah persembahan terakhir Delta Sebanyak 8.493 prajurit yang dibagi dalam beberapa komando tugas diterjunkan dalam latihan puncak ini. Di antaranya, Komando Tugas Laut Gabungan Kogas Lagap, Komando Tugas Gabungan Amfibi Kogas Gapfib, Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi Kogas Gap Radmin, dan Komando Tugas Gabungan Pertahanan Pantai Kogas Gap Hatay. Sementara alutsista yang terlibat dalam latihan ini terdiri dari kapal perang Republik Indonesia KRI, berbagai jenis kapal selam, kapal perusak kawal rudal, kapal cepat rudal, kapal angkut tank, kapal buru ranjau, kapal tanker, kapal bantu tunda, dan kapal bantu rumah sakit. Selain kapal perang, juga melibatkan berbagai unsur pesawat udara fixed wing dan rotary wing, serta banyak jenis alutsista marinir. Kekuatan musuh telah dilumpuhkan. Komando Tugas Laut Gabungan Armada Jaya ke-37 mampu mengendalikan laut di daerah operasi. Kogas Lagap merupakan kekuatan utama dalam pertempuran di laut dalam melumpuhkan kekuatan laut musuh. Sehingga, Komando Tugas Amfibi dan pasukan pendarat dijamin aman dan mampu melanjutkan operasi amfibi dari pangkalan sampai dengan pantai pendaratan. Latihan puncak Angkatan Laut Armada Jaya ke-37 ini, saya Panglima Komando Armada 1 berperan sebagai Komando Tugas Gabungan Laut yang dibergaulkan 9 KRI kombatan dan 2 heli tempur, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan berangkat dari pangkalan awal Surabaya menuju daerah tempur di Laut Bali. Ya, tentunya Komando Tugas Laut Gabungan ini menentukan pertempuran-pertempuran berikutnya, karena dengan tugas dari Komando Tugas Gabungan Laut ini adalah menetralisir kekuatan lawan di daerah operasi. Sehingga nanti dengan hasil pertempuran nantinya kita akan pengendalian laut dapat tercapai, sehingga kogas-kogas yang lain dalam hal ini adalah Kogas Gapib maupun Kogas Gapradmin dapat berangkat, karena memang laut sudah dinetralisir dan kekuatan lawan sudah dapat dikalahkan. Selain menguji doktrin, kemampuan, dan kesiapsiagaan setiap satuan, latihan Armada Jaya ini juga merupakan uji kesiapan seluruh unsur TNI AL dalam menghadapi latihan gabungan TNI yang akan melibatkan 3 matra pada waktu yang akan datang. Panglima Kogas Lagap yang dijabat langsung oleh Panglima Komando Armada 1, Laksamana TNI Yudo Margono, turut serta dalam kegiatan latihan ini menggunakan KRI Halim Perdana Kusuma. Dilaksanakannya operasi laut gabungan ini tentu saja setelah operasi udara yang terdahulu merebut keunggulan udara.
Nah, kita ada 9 unsur, ya, jadi unsur-unsur kombatan tentunya juga ada unsur kapal selam dan unsur tunda, ya, itu untuk menunda apabila terjadi kerusakan. Ya, dari 9 unsur ini memiliki kemampuan tempur untuk peperangan atas air, peperangan udara maupun peperangan kapal selam. Tentunya dalam mulai dari keluar pelabuhan sampai dengan daerah pertempuran nantinya, kita akan selalu siaga sewaktu-waktu ada lawan baik udara, kapal selam maupun permukaan. Kita dapat menetralisir, tentunya sudah kita bagi siapa yang berperan dalam mengantisipasi lawan bawah air, siapa yang mengantisipasi lawan udara maupun siapa yang mengantisipasi lawan permukaan. Tentunya kita juga ada perlindungan udara dari unsur TNI AU, di mana di bawahnya Kogas Lagap ini membawahi Satuan Tugas Laut dan Satuan Tugas Udara. Ya, Satuan Tugas Udara nantinya mengkoordinasikan dengan Satgas UD yang dari TNI AU. Tentunya apabila ada lawan-lawan dari pesawat udara musuh maupun kapal atas air, ya, kita akan minta bantuan perlindungan atau payung udara dari pesawat-pesawat tempur TNI AU. Setelah itu, Kogas Lagap menjamin keunggulan laut agar pasukan pendarat dapat bergerak menuju daerah serbuan amfibi guna mendaratkan pasukan marinir untuk menghancurkan musuh. Terselenggaranya latihan ini juga sudah diperkirakan dan disiapkan antisipasi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, tentunya itu sudah kita antisipasi bersama untuk mengatasi darurat yang baik secara real maupun simulasi. Ya, darurat simulasi apabila kita terkena serangan lawan, apa yang harus dilakukan, mama kapal terjadi kerusakan, ditarik ke pangkalan dengan menggunakan kapal tunda tadi. Dalam simulasi kita juga sudah menyiapkan langkah-langkah, tentunya dari awal kita laksanakan gladi posko, kemudian melaksanakan TFG, kemudian kemarin melaksanakan tactical game, ya, sehingga persiapan-persiapan tersebut kita siapkan sehingga dalam latihan yang dilaksanakan ini kita dapat melaksanakan semua materi latihan yang diberikan tentunya dengan baik, aman, dan lancar. Dari langkah real termasuk SAR dan sebagainya juga kita sudah siapkan, karena di situ di samping ada dan Satgas Dukes kita sendiri, Kogas Lagap juga menyiapkan Satgas-Gas di bawahnya Aspes, sehingga nanti apabila terjadi hal yang tidak diinginkan kita sudah siap untuk melakukan, termasuk kita ada on-board heli yang di mana-mana itu itu juga bisa digunakan untuk SAR. Tak ketinggalan, unsur Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi atau Kogas Gabratmin juga disibukkan dengan berbagai macam persiapan tempur. Kogas Gabratmin pada latihan Armada Jaya ke-37 tahun 2019 ini membawa pasukan gabungan sejumlah 420 prajurit yang terdiri dari 125 prajurit sebagai pengawak KRI Banda Aceh, kemudian 121 ini pengawak KRI Bintuni, kemudian 120 itu pasukan darat gabungan yang kali ini dimainkan dan diperankan oleh anggota atau prajurit dari Pasmar II. Sedangkan yang lainnya 27 perwira atau perwira staf itu sebagai staf Kogas Gabratmin, kemudian 5 kru dan pilot heli yang on board di KRI Banda Aceh, dan juga ada 4 personil dari Satgas Duk Info karena kita juga memerankan perang cyber di laut. KRI Teluk Bintuni 520 merupakan kapal andalan Colin Lamil dalam berbagai kegiatan operasi dan latihan. Oleh karena itu, dalam menghadapi latihan puncak TNI AL ini, Colin Lamil telah memantapkan kondisi teknis unsur tersebut sehingga siap dalam manuver lapangan latihan Armada Jaya ke-37 tahun 2019. Baik dari Colin Lamil, Kogas Gabratmin didukung dan disiapkan oleh 2 unsur yang telah siap
untuk mendukung tugas-tugas dalam latihan Armada Jaya ini. Yang pertama adalah satu kapal jenis LPD atau Landing Platform Dock. Ini kapal baru buatan putra daerah atau putra dalam negeri yang mampu membuat atau memuat pasukan 1 batalion Angkatan Darat yang nantinya sebagai Kogas Gaprat dan juga mampu memuat LCU dan 4 helikopter jenis Bell dan Super Puma. Kemudian yang satu lagi adalah kapal jenis angkut tank. Ini mampu mengangkut 10 main battle tank jenis Leopard dan juga pasukan sebanyak 1 batalion Angkatan Darat serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain untuk mendukung selama pelayaran atau selama mendaratkan pasukan Angkatan Darat ke daerah yang nantinya dijadikan sebagai tumpuan pantai. 2/3 dari luas Indonesia adalah lautan. Untuk itu, dibutuhkan armada angkatan laut yang kuat untuk menjaga setiap celah perairan Indonesia. Sesaat lagi,